Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai analisa kelayakan ekonomi biodiesel kapasitas 1.400 liter per bulan. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Hendra, kemudian ada Dini Diadara Sinaga, kemudian ada Ramadina, kemudian Dela Yosia Situmorang, kemudian ada Ahyatul Ihsan, kemudian Nelson Alvarez, dan ada juga Yosefin Fiorella Sitomea. Bisa di next. Oke, di sini terdapat pengertian dari biodiesel. Biodiesel itu sendiri adalah bahan bakar nabati yang dihasilkan dari minyak tumbuhan atau lemak hewan melalui proses transesterifikasi, di mana trigliserida diubah menjadi metil ester. Nah, biodiesel ini dapat digunakan sebagai pengganti atau campuran bahan bakar diesel konvensional dan lebih ramah lingkungan, karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah. Next. Berikut beberapa keunggulan dari biodiesel. Yang pertama itu, biodiesel dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir, dapat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Untuk pemanfaatan biodiesel ini pun biasanya digunakan dalam industri kendaraan seperti bahan bakar pengganti bahan bakar diesel tradisional. Biodiesel juga digunakan sebagai bahan bakar pada alat berat dan mesin-mesin lainnya karena dapat mengurangi emisi dan kerusakan mesin akibat pemakaian bahan bakar fosil. Oke, selanjutnya itu ada diagram alir pembuatan biodiesel di mana kita memakai bahan bakunya itu berupa minyak jelantah atau lemak hewani. Nah, kemudian minyak jelantah ini dipanaskan dengan suhu antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Sementara kita menggunakan katalis NaOH ataupun KOH, yang dimana katalis tersebut dicampurkan dengan metanol, kemudian terjadi proses transesterifikasi. Setelah melalui proses transesterifikasi, dimasukkan ke sparasi atau proses pemisahan, di mana proses pemisahan ini terbagi menjadi dua produk keluaran, yaitu berupa gliserol dan biodiesel secara kasar. Nah, dari biodiesel kasar ini kemudian dimurnikan kembali sehingga dihasilkan produk purifikasi dan biodiesel murni yang telah ditentukan. Next. Nah, selanjutnya itu ada proses produksi biodiesel, di mana seperti yang telah saya sampaikan, kita menggunakan bahan bakunya itu ada minyak nabati atau lemak hewani, yang kedua itu ada metanol, dan yang ketiga kita menggunakan katalisnya itu NaOH ataupun KOH. Nah, proses yang kedua itu ada proses esterifikasi, tetapi dalam tanda kutip proses esterifikasi ini secara opsional, di mana tujuannya ini untuk mengurangi kadar asam lemak bebas atau VFA yang terlalu tinggi. Nah, selanjutnya itu proses yang ketiga itu ada transesterifikasi, di mana tujuannya itu untuk minyak nabati atau lemak hewani ini ditambah dengan metanol, ditambah dengan katalis, akan menghasilkan produk berupa gliserol dan biodiesel. Nah, proses yang keempat itu ada pemurnian biodiesel, di mana pemurnian ini ada tahap pencucian dengan tujuan untuk menghilangkan sisa metanol, katalis, dan gliserol. Nah, tahap pemurnian yang kedua itu ada pengeringan untuk menghilangkan kadar air dari biodiesel. Sementara untuk proses terakhir yaitu berupa produk akhir, di mana biodiesel ini bisa disebut dengan VAME, di mana fatty acid methyl ester. Nah, produk akhir yang kedua itu ada berupa produk samping berupa gliserol. Oke, di sini jadi saya akan menjelaskan tentang pengelompokan ya antara fixed cost, fixed cost dan variable cost. Nah, fixed cost ini adalah biaya yang dikeluarkan pada awal sebelum pabrik ini berjalan. Di sini kami menggunakan data, di mana data ini adalah produksi biodiesel untuk skala lab. Nah, jadi di sini ada penyusutan barang, harganya 2.500.000. Kemudian ada drum plastik 4 buah, yang tiap buahnya harganya 200.000.
kemudian satu reaktor biodiesel kapasitasnya 1 liter dengan harga 25 juta, dan tenaga kerja 1 orang 2 juta, dan kemudian kami total semuanya dan mendapat 25.300.000. Kemudian dari total ini kita kelompokkan per unit. Jadi total per unit ini rumusnya adalah total dibagi dengan kapasitas dikali dengan per bulannya, yaitu 27 hari. Kemudian untuk variable cost juga sama. Di sini variable cost-nya terdapat bahan-bahan yang kita gunakan seperti minyak jelantah, natrium hidroksida, metanol, dan bahan bakar. Kemudian ada juga listrik yang ditambahkan menjadi perhitungan variable cost. Jadi untuk total dari variable cost sendiri yaitu 25.869.700 rupiah, dan total per unitnya ini didapatkan sama seperti tadi, yaitu total keseluruhan dibagi dengan waktu 27 hari dikali dengan kapasitas. Didapatkan total per unitnya yaitu 17.420 rupiah. Mungkin akan saya lanjutkan. Berikutnya adalah rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung dari perhitungan yang akan dilakukan. Itu yang pertama, bisa menghitung BEP, kemudian harga penjualan produk, keuntungan, dan GPM. Untuk BEP sendiri, dia menggunakan perhitungan fixed cost dibagi dengan harga produksi pasar dikurangi dengan variable cost. Kemudian untuk harga penjualan produk, untuk rumusnya adalah waktu operasi per bulan dikali dengan harga produksi pasar dikali dengan kapasitas pabriknya. Kemudian untuk keuntungan sendiri dihitung dengan harga penjualan dikurangi dengan fixed cost ditambah variable cost. Untuk berikutnya yaitu adalah GPM. Untuk perhitungan GPM, itu harga produksi pasar dikurangi dengan variable cost. Untuk habis itu akan dibagi dengan harga produksi pasar. Nah, GPM ini memiliki satuan yaitu adalah persentase, maka akan dikali dengan 100%. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Yasepin. Berdasarkan dari hitungan rumus yang kita pakai itu, maka total BEP yang kita dapat itu adalah 3.566.822.000. Baru harga penjualan produk itu adalah 1.100.000, dan keuntungan yang didapat itu adalah 3.842.579.000, dan GPM-nya itu adalah kita dapatkan sebesar 13%. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah presentasi untuk tugas mata kuliah manajemen dan evaluasi ekonomi industri kimia. Mohon maaf jika masih ada terdapat kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.